Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dan Simal Pratama dengan NIM 2019 03 50 20. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin menyampaikan beberapa topik terkait potensi dampak pelarangan minuman beralkohol di Indonesia dan juga cedera dan kematian akibat minuman beralkohol palsu dan juga oplosan. Oke, untuk yang pertama di sini DPR RI telah memulai pembahasan RUU yang bertujuan untuk melarang produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol 1% hingga 55%. Dalam versi terbarunya, RUU ini memberi sanksi bagi konsumen minuman beralkohol dengan hukuman 3 bulan hingga 2 tahun penjara atau denda sebesar 10-50 juta rupiah. RUU ini memberikan pengecualian kepada konsumsi alkohol dalam jumlah terbatas untuk kegunaan kegiatan adat, keagamaan, dan aktivitas medis, dan di dalam area pariwisata serta lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Pelarangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol. Akan tetapi, data yang tidak akurat tentang dampak buruk konsumsi minuman beralkohol tidak dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan yang berbasis bukti. Kemudian kita masuk ke konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Untuk tingkat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia tampak rendah apabila dibandingkan dengan konsumsi jenis minuman lain dan konsumsi minuman beralkohol di negara-negara lain. Survei Kementerian Kesehatan di tahun 2014 menemukan bahwa hanya ada sekitar 500.000 penduduk Indonesia atau sekitar 0,2% dari keseluruhan populasi di Indonesia yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Ini bisa dilihat pada bagian yang pertama. Di sini ada proporsi populasi Indonesia yang mengkonsumsi produk-produk minuman. Di sini dapat dilihat bahwa untuk minuman keras itu berada pada posisi paling bawah, yaitu dengan nilai 0,2. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah konsumsi minuman beralkohol masyarakat Indonesia relatif lebih rendah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan jumlah konsumsi per kapita minuman beralkohol di Indonesia adalah sebesar 0,1 liter yang berasal dari minuman beralkohol yang diproduksi dan diperdagangkan secara legal. Tingkat konsumsi ini jauh lebih rendah dari Thailand, Filipina, Vietnam, atau Malaysia. Dapat dilihat pada bagian kedua ini adalah perbandingan konsumsi minuman beralkohol legal di Indonesia antara dua periode. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Indonesia juga berada di posisi paling bawah di antara negara-negara yang lain. Untuk jumlah konsumsi minuman beralkohol di Indonesia yang relatif rendah dan tidak tersedianya data mengenai risiko kesehatan dan keamanan publik yang terkait dengan minuman beralkohol tidak dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan larangan minuman beralkohol. Selain itu, menurut WHO, masyarakat Indonesia cenderung rentan terhadap gaya minum episodik secara berlebihan atau heavy episodic drinking. Ini artinya lebih dari 30% masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara sengaja melakukan hal tersebut dengan niat untuk mabuk dalam jangka waktu yang singkat. Masyarakat Indonesia memang hanya mengkonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah rendah. Namun mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol sengaja mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Meskipun begitu, hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa sebagian besar minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia merupakan minuman yang termasuk dalam kategori C, minuman beralkohol dengan kategori alkohol tinggi, yaitu sebesar 20% hingga 55%. Survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik menemukan bahwa konsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi berjumlah 5 kali lebih banyak dari konsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol rendah seperti bir dan anggur fermentasi. Kemudian kita masuk poin yang nomor 3, yaitu konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa Indonesia mengkonsumsi 5 kali lebih banyak minuman beralkohol tidak tercatat dari minuman beralkohol yang dibeli secara legal di vendor yang memiliki lisensi penjualan. Antara tahun 2008 dan 2010, konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat di Indonesia mencapai 0,5 liter per kapita, sementara konsumsi minuman beralkohol yang diperdagangkan secara legal tetap di titik 0,1 liter per kapita. Yang dapat dilihat pada bagian keempat, ini adalah perbandingan konsumsi minuman beralkohol yang tercatat dan yang tidak tercatat di Indonesia. Ini dapat dilihat bahwa untuk yang tidak tercatat itu berwarna merah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tercatat itu yang berwarna merah muda.
Sangat sulit untuk memastikan jenis minuman beralkohol dalam kategori yang tidak tercatat tanpa adanya data yang mencukupi. Beberapa merek asing berhasil diselundupkan ke Indonesia. Ada pula minuman tradisional dan jamu yang diproduksi dalam negeri oleh kelompok etnis Indonesia. Dan ada juga minuman oplosan yang dijual oleh pedagang kaki lima. Jumlah konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat tetap stabil di 0,5 liter per kapita antara tahun 2003 dan 2010. Minuman beralkohol tidak tercatat bila mengandung etanol yang merupakan etil alkohol yang diproduksi untuk tujuan industri menimbulkan resiko yang sangat besar terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat. Metanol memiliki bau yang sama dengan etanol yang merupakan etil alkohol yang digunakan untuk minuman beralkohol. Akan tetapi, metanol sangat beracun dan dapat menyebabkan kejang-kejang, kegagalan organ, hingga kematian. Metanol dapat ditemukan dalam alkohol palsu dan oplosan apabila penyuling menggantikan etanol dengan metanol yang lebih murah untuk menghemat biaya produksi dan meningkatkan daya memabukkan minuman tersebut. Cairan tersebut dituangkan ke dalam botol minuman beralkohol bermerek ternama dan dijual sebagai minuman beralkohol impor. Minuman beralkohol palsu semacam ini sering dikonsumsi oleh wisatawan asing di Bali dan Lombok yang seringkali tidak menyadari zat-zat berbahaya yang terkandung dalam minuman mereka. Tragedi semacam itu terjadi saat seorang pemuda Australia tewas akibat keracunan metanol setelah merayakan tahun baru 2013 di Lombok. Keluarganya kemudian mendirikan yayasan Life Saving Initiatives About Methanol atau LIAM untuk membantu korban lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko keracunan metanol di kawasan wisata. Metanol juga dapat ditemukan dalam alkohol campuran lokal yang dikenal dengan sebutan alkohol oplosan. Nama minuman ini merujuk pada kata dalam bahasa Jawa yang berarti campuran. Minuman ini mungkin tidak menimbulkan risiko bila menggunakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, bila mengandung metanol dan zat-zat lain seperti lotion anti nyamuk, cairan baterai, dan pil obat sakit kepala, minuman beralkohol oplosan menjadi sangat berbahaya untuk kesehatan. Alkohol oplosan dijual dalam berbagai bentuk dan macam botol dan kaleng bekas. Di Yogyakarta, satu botol minuman beralkohol oplosan berukuran 300 ml dengan kadar alkohol sekitar 40% dapat dibeli dengan mudah seharga Rp30.000. Satu botol Gardendry Gin ukuran 750 ml yang diimpor secara legal dengan kadar alkohol serupa dapat dibeli seharga Rp420.000. Dengan upah minimum kebanyakan masyarakat Yogyakarta sebesar Rp1.108.000 per bulan. Minuman beralkohol oplosan menjadi pilihan masyarakat berpenghasilan rendah saat mereka mencari minuman beralkohol. Harga jual minuman beralkohol juga membantu menjelaskan mengapa konsumen minuman beralkohol di Indonesia lebih memilih minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi saat mereka ingin memabuk-mabukkan. Bir yang diproduksi dengan legal dari produsen Indonesia dengan kadar alkohol sebesar 4,7% dijual seharga Rp18.000, sedangkan satu botol minuman beralkohol oplosan dengan harga jual yang berbeda tipis memiliki efek memabukkan yang jauh lebih kuat. Tidak hanya disebabkan oleh harga yang terjangkau, ketersediaan produk-produk alkohol palsu dan oplosan juga menjadikan produk-produk tersebut menjadi pilihan bagi konsumen minuman beralkohol di Indonesia. Polda Metro Jaya menyadari adanya peningkatan tajam dalam jumlah penjualan minuman beralkohol palsu di Jakarta, terutama setelah pemerintah menerapkan larangan penjualan bir dan anggur fermentasi di toko-toko kecil pada tahun 2015. Mereka menyita sebanyak 37.633 botol minuman beralkohol palsu pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2014 mereka hanya menyita 23.875 botol. Peningkatan sebesar hampir 58% dari tahun 2014 ke tahun 2015 ini memberikan indikasi bahwa pembatasan perdagangan justru menyebabkan tingginya permintaan minuman beralkohol palsu untuk menggantikan minuman beralkohol yang diperjualbelikan dengan legal di Jakarta. Alkohol palsu dan oplosan menyebabkan masalah kesehatan berat seperti cedera dan juga kematian di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016, 26 orang tewas di Yogyakarta dan 17 orang cedera, yang sebagian besar merupakan mahasiswa. Setelah kejadian tersebut, polisi lokal menyita 1 galon minuman beralkohol palsu buatan lokal yang mengandung bahan-bahan kimia tidak bisa diidentifikasi. Jumlah keseluruhan korban sulit diketahui dengan pasti karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan oleh keluarga korban yang menganggap peristiwa tersebut sebagai aib keluarga. Lembaga Kesehatan Negara dan Kepolisian juga tidak memiliki basis data nasional yang bisa diakses secara lengkap. Walaupun begitu, pencarian sederhana di dalam laporan media massa telah memberikan indikasi tentang beratnya masalah ini. Pada tabel ini dapat dilihat korban akibat minuman beralkohol palsu dan juga oplosan. Ini dapat dilihat pada
Tahun 2013 terdapat 83 korban tewas dan juga 20 korban cedera. Pada tahun 2014 terdapat 151 korban tewas dan juga korban cedera. Dan untuk selanjutnya juga dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian untuk kesimpulannya, dengan secara konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat yang sudah jauh lebih tinggi dibanding dengan minuman beralkohol tercatat, dapat diasumsikan bahwa konsumen minuman beralkohol tidak tercatat akan tetap mengonsumsi dan bahkan meningkatkan jumlah konsumsi minuman beralkohol mereka apabila pemerintah menerapkan larangan terhadap semua minuman beralkohol legal. Larangan tersebut akan menciptakan peluang bagi sindikat kriminal untuk mendistribusikan minuman beralkohol terlarang melalui sistem distribusi pasar gelap. Kejadian yang sama pun terjadi di Amerika Serikat saat minuman beralkohol dilarang pada tahun 1920 hingga 1933. Larangan ini justru menyebabkan meningkatnya minuman beralkohol palsu yang mengandung zat-zat berbahaya dan mematikan. Sebagai penutup, RUU Larangan Minuman Beralkohol ini berencana memberikan pengecualian untuk lokasi-lokasi wisata, hotel, dan restoran mewah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak merugikan RUU ini terhadap industri pariwisata. Akan tetapi, pada saat yang sama, pengecualian ini justru memberikan peluang bagi masyarakat kelas atas Indonesia untuk tetap mengkonsumsi minuman beralkohol secara legal, sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak memiliki pilihan lain karena mereka tidak mampu membeli minuman beralkohol dari hotel dan restoran mewah. Mereka akan terpaksa beralih ke minuman beralkohol palsu dan juga oplosan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.